Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Hari ini, saya ingin mengajak kalian memahami sesuatu yang sangat dekat dengan kita, namun jarang kita sadari secara mendalam, yaitu tentang hubungan antara persepsi dan pemrosesan bahasa. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana otak kita bisa memahami bahasa yang kita dengar, baca, atau ucapkan setiap hari? Dan kenapa satu kalimat bisa dimaknai berbeda oleh orang yang berbeda? Jawabannya terletak pada persepsi dan bagaimana ia bekerja bersama pemrosesan bahasa dalam sistem kognitif kita. Pertama-tama, mari kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Apa sih itu persepsi dan apa sih itu pemrosesan bahasa? Jadi, persepsi adalah proses mental ketika otak kita menangkap, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap informasi sensorik seperti suara, gambar, dan gerakan. Sedangkan pemrosesan bahasa adalah bagaimana otak kita memaknai, memahami, dan menghasilkan bahasa. Ini mencakup kemampuan mendengar, membaca, berbicara, dan menulis. Nah, hubungan antara keduanya itu sangat erat. Persepsi adalah pintu masuk utama dalam proses berbahasa. Ketika kita mendengar kata-kata, kita tidak hanya menangkap suaranya, tapi kita mempersepsikan nada, emosi, konteks, dan niat pembicara. For example, ketika seseorang berkata, "Kamu ini lucu banget," nada bicara akan sangat mempengaruhi makna. Apakah itu pujian, sindiran, atau candaan? Nah, maknanya tidak hanya terletak pada kata, tapi ditentukan oleh persepsi pendengar terhadap konteks dan intonasi. Next, bagaimana sih persepsi mempengaruhi pemrosesan bahasa? Nah, dalam ilmu psikolinguistik, pemrosesan bahasa itu dibagi menjadi dua tahapan utama, pemrosesan perseptual dan pemrosesan kognitif. Pemrosesan perseptual yaitu menangkap bunyi, huruf, atau visual, sedangkan pemrosesan kognitif yaitu menafsirkan makna, mengenali struktur kalimat, dan memproses. Artinya, sebelum otak kita memahami arti suatu kata atau kalimat, ia lebih dulu memersepsinya. Contoh lainnya, saat membaca kata "saya lapar", maknanya sederhana, tapi jika ditulis dalam teks dengan emoji senyum, bisa terasa bercanda. Namun jika diucapkan dengan suara lemah, bisa bermakna sungguh-sungguh. Itulah mengapa pemrosesan bahasa sangat bergantung pada persepsi, baik secara suara, ekspresi wajah, bahkan lingkungan saat pesan disampaikan. So everyone, bahasa tidak hanya soal kata, dan memahami bahasa bukan hanya soal mendengar atau membaca. Bahasa dipahami lewat persepsi, dan persepsi dipengaruhi oleh pengalaman, budaya, emosi, dan konteks. Maka, pemrosesan bahasa adalah proses yang sangat kompleks, dinamis, dan sangat manusiawi. Dengan menyadari hubungan antara persepsi dan pemrosesan bahasa, kita bisa menjadi komunikator yang lebih peka, empatik, dan efektif. Kita akan lebih bijak dalam menyampaikan pesan dan lebih hati-hati dalam menangkap makna dari orang lain. Oke, I think enough for me. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. The last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.